Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Husna dengan induk mahasiswa 2121154. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi yang dijadikan sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama, membahas mengenai pentingnya metodologi penelitian. Kemudian yang kedua, saya juga memaparkan 5 judul artikel jurnal terkait metodologi penelitian. Yang ketiga, membahas mengenai 5 penulis buku metodologi penelitian yang disenangi. Kemudian yang terakhir, materi metodologi penelitian yang sudah saya kuasai. Baik, langsung saja untuk mengenai materinya sebagai berikut. Saya akan menyampaikan mengenai pentingnya metodologi penelitian. Penelitian di bidang pendidikan harus dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk mencapai validitas hasil. Manfaat hasil penelitian pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ialah penelitian di bidang pendidikan dapat menggambarkan kondisi pendidikan di Indonesia, baik dari segi masalah yang dihadapi siswa di kelas, guru maupun manajerial kepala sekolah, dan masalah lain yang dihadapi di dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, penelitian pendidikan juga menjadi sarana diagnosis utama dalam kegagalan dan hambatan yang dihadapi dalam dunia pendidikan sehingga dapat dengan mudah dicari penanggulangannya. Kemudian yang ketiga, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian yang keempat, hasil yang valid juga memberikan gambaran secara umum tentang kemampuan sumber daya. Kualitas dan kuantitas juga menjadi metode yang diukur untuk membuktikan kevalidan. Poin di atas memberikan ilustrasi manfaat penelitian pendidikan dalam perencanaan, strategi, dan arah pengembangan dalam sistem pendidikan. Borg-Nagel pada tahun 1993 menyebutkan bahwa penelitian ini dalam bermanfaat dari dua sisi, yaitu sisi ilmu pendidikan itu sendiri dan sisi dampak dari ilmu pendidikan dan praktiknya. Untuk materi selanjutnya, yaitu saya akan menyampaikan 5 judul artikel jurnal yang berkaitan dengan metodologi penelitian. Nah, di sini ada judul jurnal yang berjudul Metodologi Penelitian Pendidikan Education Research Methodology. Nah, artikel ini ditulis oleh Zainal Arifin. Pada jurnal ini secara umum membahas mengenai penelitian pendidikan, di mana pendidikan merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dipelajari. Pertama, karena konsep penelitian itu sendiri rumit. Kemudian yang kedua, banyaknya teori pendidikan itu sendiri yang terkadang saling bertentangan. Kemudian yang ketiga, karena penelitian pendidikan melibatkan faktor manusia yang merupakan variabel yang sangat sukar dikontrol. Dan hal itu berbeda dengan sains, di mana variabel yang relatif mudah untuk dikontrol, khususnya dalam eksperimen. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya kepemimpinan dalam organisasi dengan pendekatan literatur. Jenis penelitian ini ialah penelitian dengan pendekatan studi literatur, di mana dilakukan dengan menemukan referensi teori yang sesuai dengan kasus yang diperoleh. Pemimpin merupakan seorang yang positif dan penuh percaya diri yang memiliki visi, misi, nilai etika yang tinggi dengan kemampuan menyampaikan gagasan dan mampu dalam rangka mendorong dan berhubungan baik dengan orang lain. Kepemimpinan akan menjadi faktor penentu dalam suatu keberhasilan organisasi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari jurnal ini adalah metode penelitian pendidikan merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan berupa pengetahuan tertentu yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Penelitian pendidikan secara metode diklasifikasikan menjadi penelitian dasar,
pengembangan, dan terapan. Sedangkan berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian, metode penelitian dibagi menjadi yang pertama, eksperimen, survei, dan naturalistik. Nah, setiap pendekatan penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing. Misalnya, jenis pendekatan penelitian yang menggunakan metode survei dan eksperimen adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan naturalistik. Nah, untuk jurnal artikel yang kedua berjudul Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal artikel ini ditulis oleh Cornelius Benuf dan Muhammad Azhar. Pada jurnal yang kedua ini, permasalahan yang dibahas yaitu permasalahan yang berkaitan dengan hukum, di mana permasalahan-permasalahan yang semakin hari-hari semakin berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Diperlukan adanya suatu metode penelitian hukum sebagai instrumen untuk menjelaskan dan meneliti permasalahan hukum yang semakin hari semakin berkembang tersebut. Penelitian ini akan menjelaskan metode penelitian dalam melakukan penelitian hukum guna mengurai permasalahan kontemporer. Nah, penelitian ini dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 jenis metode penelitian hukum, yaitu metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum empiris, dan yang terakhir metode penelitian sosial legal. Nah, masing-masing dari jenis metodologi penelitian inilah yang bisa digunakan sebagai instrumen dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer, tentu yang disesuaikan dengan kecocokan permasalahan hukum dan karakteristik masing-masing metodologi penelitian hukum yang digunakan. Pembahasan mengenai jurnal artikel yang ketiga. Nah, dari jurnal artikel yang ketiga ini berjudul Pengembangan Media Pembelajaran e-learning Model pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, jurnal ini itu ditulis oleh Hamdi Muhammad Khair, Ika Murti Nugraha, dan Sitati Musalamah. Di jurnal disampaikan dalam menghadapi era evolusi industri 4.0, tentunya tidak asing lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hal itu juga mengakibatkan semakin pesatnya teknologi perkembangan di dunia. Kemajuan tersebut mendorong para pendidik untuk terus memperbarui media pembelajaran yang digunakan dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik. Di samping itu, pendidik juga dituntut untuk dapat menguasai dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada agar terciptanya peserta didik yang prestatif serta dapat belajar secara mandiri dan kreatif. Prestasi belajar sering digantikan dengan beberapa permasalahan belajar yang dialami oleh peserta didik, di antaranya karena beberapa faktor. Faktor belajar yang kurang efektif, bisa juga karena materi atau media pembelajaran yang disampaikan dengan cara yang kurang menarik. Kemudian, sistem pembelajaran yang konvensional erat kaitannya dengan suasana pembelajaran yang instruksional dianggap kurang tepat apabila disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang begitu pesat. Sistem pembelajaran konvensional kurang efektif dan belum dapat mengikuti perkembangan zaman karena pendidik sebaiknya dapat menyesuaikan materi dan media pembelajaran sesuai dengan kemajuan teknologi terkini. Simpulan yang dapat ditarik dari jurnal yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa hasil penelitian dilakukan pada pengembangan media pembelajaran e-learning, mulai dari kegiatan menentukan latar belakang masalah, kemudian analisis kebutuhan awal, penentuan produk, serta spesifikasi yang akan digunakan, perancangan produk, pengembangan produk, sampai revisi produk, dapat disimpulkan bahwa hasil pengembangan media pembelajaran e-learning pada mata kuliah metodologi penelitian dapat digunakan sebagai salah satu
sebagai salah satu opsi media pembelajaran yang dapat digunakan pada kegiatan pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian. Oke, lanjut yang jurnal keempat. Nah, jurnal keempat ini berjudul Metodologi Penelitian di dalam manuskrip jurnal ilmiah keagamaan. Artikel jurnal ini ditulis oleh Sonny Eli Salucho. Permasalahan umum mengenai metode di dalam struktur jurnal ilmiah adalah ditulis secara umum dan tidak khas. Padahal, sebuah metode penelitian harus melaporkan prosedur yang ditempuh peneliti untuk menjalankan penelitiannya. Isinya tidak sama dengan penjelasan metode penelitian lain. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan menjelaskan tentang pentingnya metode di dalam struktur penulisan artikel jurnal ilmiah. Secara khusus, dipaparkan secara deskriptif dan topikal beberapa metode yang umum dirujuk dalam penelitian teologis. Dengan pemahaman yang benar tentang metode penelitian, dosen atau peneliti dapat menghasilkan karya penelitian teologis yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya secara akademik. Kontribusi penelitian. Wawasan kepada dosen dan peneliti di dalam menulis dan merumuskan metode dalam jurnal ilmiah dan menyumbang materi dalam penulisan karya ilmiah. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah untuk mengatasi lemahnya metode penelitian, ada dua hal yang perlu dilakukan. Apa yang pertama? Yang pertama ialah membentuk wawasan, pemahaman dan pengetahuan penulis, dosen, dan peneliti mengenai cara kerja ilmiah dan aneka ragam metode penelitian di dalam ranah ilmu sosial dan humaniora. Harus disadari bahwa tidak semua metode penelitian sosial relevan untuk diterapkan dalam dominan penelitian teologis. Melalui pengetahuan yang telah diperoleh, diharapkan dosen dan peneliti mampu untuk memilih metode penelitian yang tepat dan valid terhadap penelitian teologis yang dijalankannya. Yang kedua adalah aspek praktis. Dosen dan peneliti di lingkup keilmuan teologis perlu dilengkapi dengan keterampilan penulisan. Kemampuan ini sangat penting, mengingat dosen itu dituntut berperan aktif untuk menghasilkan karya penelitian di dalam luar jurnal ilmiah. Metode penelitian di dalam struktur penulisan jurnal untuk topik keagamaan bukan sekedar paragraf yang bersifat umum, yang hanya sekedar tertulis dan dilaporkan dalam rangka memenuhi sistematika penjelasan deskriptif tentang alur berpikir dan sistematika penulisan menjadi pelengkap yang terintegrasi di dalam paragraf metode. Hal tersebut menjadi pemandu yang menguntungkan penulis itu sendiri ketika mengerjakan penelitian dan penulisan manuskripnya. Itu sebabnya warna penelitian dapat dibaca dari metode yang dipaparkan penulis. Nah, di sisi lain, metode yang spesifik membangun batasan yang mengatur dan mengontrol peneliti untuk tetap berjalan di atas rel teknis penelitian. Melalui metode, peneliti memiliki pegangan untuk menjalankan penelitian sehingga dapat instrumen penelitian dan pengukuran serta pengumpulan data dan analisis yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya dan bobot keilmuannya. Sampai pada artikel jurnal yang kelima. Judulnya ialah Efektivitas Media Pembelajaran Daring melalui Google Meet dan pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Penulisnya yaitu Bayu Fitra Prisuna. Pada jurnal ini, berdasarkan hasil penelitian yang dibahas oleh penulis, dikatakan bahwa efektivitas media pembelajaran daring melalui aplikasi Google Meet pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif berada pada kategori sedang. Hal ini terlihat dari pembagian skor normalized
sehingga dapat diasumsikan bahwa aplikasi Google Meet mampu menjadi alternatif solusi bagi pendidik dan peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran secara daring. Adapun untuk mengatasi beberapa kekurangan yang ada pada aplikasi Google Meet, diharapkan pendidik mempelajari beberapa aplikasi lain yang bisa dijadikan alternatif tambahan dalam proses kegiatan pembelajaran. Saya akan melanjutkan memaparkan mengenai 5 penulis buku yang saya senangi. Yang pertama, ada buku Metodologi Penelitian Pendidikan, Teori dan Implementasi. Buku yang mengulas tentang metodologi penelitian yang merupakan karya Dr. Waniran MPP. Buku ini menyampaikan bahwa salah satu kunci sebuah penelitian baru dapat dijalankan apabila sudah ditemukan masalah. Pada dasarnya, penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, merupakan buku yang berjudul Buku Metodologi Penelitian Pendidikan, buku karya Zainal Akif dan Muhammad Hasan Rasidi. Buku ini dikemas lebih menyenangkan, dilengkapi dengan CD, cocok buat yang ingin lebih mudah belajar mengenai metodologi penelitian. Itulah yang lebih saya suka. Nah, jadi kita bisa mendengar secara audio dan visual pada buku ini. Kemudian buku yang pertama kali diterbitkan tahun 2018 ini memiliki kelebihan buku terbitan di Bliss Publish adalah disertai dengan contoh hasil penelitian, sehingga calon peneliti lebih bisa memahami dari teori yang sebelumnya disampaikan dan ada contoh hasil sebagai contoh penulisan. Kemudian yang ketiga, ada buku Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian yang merupakan karya dari I. Made Indra P. dan Ika Cahyaningrum. Buku tandem mereka diberi judul Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian. Secara garis besar akan memperkenalkan tentang variabel penelitian. Nah, buku setebal 76 halaman ini tidak hanya mempelajari tentang variabel penelitian saja, tetapi juga mengulas desain penelitian deskriptif, seperti halnya buku metodologi penelitian lainnya yang mempelajari tentang desain penelitian analitik. Kemudian yang keempat yaitu buku metodologi penelitian pendidikan. Nah, buku ini itu merupakan karya Zainal Akif Muhammad dan Muhammad Hasan Rasidi. Buku ini pertama kali diterbitkan tahun 2018 dan tidak hanya mengupas mengenai pengantar metodologi saja, tetapi juga akan mengulas bagaimana cara menyusun karya tulis ilmiah dan bagaimana menyusun laporan penelitian. Kemudian yang terakhir ada buku metode penelitian dalam implementasi ragam analisis yang ditulis oleh Umi Narimawati dan Jonathan Sarwono dan kawan-kawan. Nah, buku ini bisa menjadi salah satu buku panduan untuk melakukan analisis dalam penelitian kuantitatif, karena fokus pembahasan buku ini akan lebih banyak seputar prosedur dan cara-cara menganalisis kualitatif. Selain itu, penulis juga akan memberikan berbagai pemahaman lain mengenai cara mengolah data yang sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian serta bagaimana cara mengimplementasikan data hasil perhitungan ke dalam bentuk tulisan supaya lebih mudah untuk dimengerti banyak orang. Nah, di akhir bab akan diulas tentang glosarium penelitian dan karya ilmiah. Jadi glosarium menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Di sini akan diajarkan bagaimana membuat glosarium dan membuat karya ilmiah. Itu adalah 5 buku yang saya senangi. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai materi yang saya kuasai mengenai metodologi penelitian. Nah, jadi metodologi penelitian merupakan langkah persiapan sebelum terjun ke lapangan yang dalam penulisan laporan penelitian dinyatakan sebagai 1. Tempat dan waktu penelitian, kemudian kedua metode penelitian, yang ketiga teknik pengambilan sampel, 4 ke instrumen penelitian, yang kelima teknik pengumpulan data, dan yang keenam kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Nah,
Sementara ciri-ciri atau karakteristik dari penelitian adalah seperti berikut. Yang pertama, bersifat ilmiah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penelitian dilakukan sesuai dengan prosedur dan menggunakan bukti-bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta yang didapatkan secara objektif. Kemudian yang kedua, prosesnya berkesinambungan. Hasil suatu penelitian dapat selalu disempurnakan dari waktu ke waktu melalui proses yang berjalan terus-menerus. Kemudian yang ketiga, memberikan kontribusi. Maksudnya adalah suatu penelitian harus terdapat unsur kontribusi atau nilai tambah terhadap ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir, analitis. Suatu penelitian yang dilakukan harus dapat dibuktikan dan diuraikan dengan menggunakan metode ilmiah. Ada hubungan sebab akibat antar variabel-variabelnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.